Aina, Aji Bayu, Alila, Alvia, Amara, Anita, Aurelia, Azam, Bagus, Bintang, Denis, Iva, Dimas, Ditya, Faizal, Febitria, Vivi, Hasya, Irfan, Sakit, Ilma, Indi, Koirul, Mahya, Marcel, Marsyana, Nabila, Nafis, Nafta, Nurul, Putri, Rama, Randy, Risma, Sally, Sabrina, Silva. Oke, yang sakit satu ya. Oke, hari ini kita akan bahas tentang mesin pencari, yang mana Ibu akan menjelaskan tentang variabel pencarian, teknik membaca lateral. Untuk itu, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, Ibu harap kalian semua mampu menjelaskan cara kerja mesin pencarian dan menggunakan variabel pencari dan yang benar. Dan yang kedua, dari studi kasus dan simulasi, Ibu harap kalian dapat menerapkan teknik membaca lateral dan menggunakan situs periksa fakta yang tepat. Sebelum kita mulai untuk materinya, Ibu mau tanya, bagaimana caranya kita bisa memastikan bahwa informasi yang kita temukan di internet itu benar dan bukan berita palsu? Ada yang mau menjawab? Lihat siapa yang menulis artikelnya dan dari mana sumbernya. Ya, betul. Kita perlu mengetahui dari mana artikel itu berasal, siapa penulisnya, dan di mana sumbernya. Nah, pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi jika kita mendapat informasi yang belum tentu akan kebenarannya? Ada yang mau jawab? Iya, betul. Kalau kita tidak bisa menganalisis suatu informasi itu sendiri, kita tuh akan tertipu, termakan hoax. Nah, maka dari itu pembelajaran hari ini itu penting. Karena apa? Karena di masa yang segalanya digital, semua yang selalu digital, kita mesti dapat informasi juga cepat, ya nggak? Kita dapat informasinya yang cepat, informasi juga tersebarnya lebih cepat. Nah, kalau kita nggak belajar tentang gimana cara cari informasi yang akurat, yang kredibel, kita bakalan tertipu, mudah terbohongi. Apalagi sekarang ini banyak scam ya yang beredar, ada di WhatsApp, banyak sekali penipuan. Kalau kita nggak teliti, kita nggak cermati itu, nah kita bakalan tertipu juga, gitu ya. Oke, kita mulai materinya tentang search engine.
mencari informasi, membantu pengguna untuk mencari informasi lebih cepat. Nah, bagaimana sih caranya, cara kerja mesin pencari sendiri? Jadi, mesin pencari itu punya 3 proses. Google, Bing, Yahoo itu punya 3 proses. Yang pertama ada crawling, yang kedua ada indexing, yang ketiga ada ranking. Crawling itu penelusuran, yang mana mesin pencari menggunakan program yang disebut web crawler atau spider untuk menjelajahi internet. Crawler ini membuka halaman-halaman web dan mengikuti link yang ada di dalamnya. Yang kedua, ada indexing. Indexing itu pengindeksian. Setelah halaman ditemukan, mesin pencari menyimpan salinan itu di dalam data besar, data raksasa atau perpustakaan digital. Biasanya disebut dengan indeks. Selanjutnya ada ranking atau ranking dan retrieval atau pemeringkatan dan pengambilan. Setelah pengguna mengetik, saat pengguna mengetik kata kuncinya di, contohnya kita menggunakan Google ya, kita mengetik di Google kata kuncinya, pasti akan muncul ya, sesuai sama yang kita ketik. Nah, itu namanya rankingan. Dan rankingan ini, misalkan kita mau mencari sesuatu, nah rankingan itu akan otomatis akan memunculkan penelusuran sesuai dengan yang kita inginkan. Begitu ya. Selanjutnya ada variabel pencarian. Variabel pencarian ini adalah simbol khusus yang digunakan dalam kolom pencarian untuk membantu kita mencari informasi secara lebih tepat. Ada beberapa variabel yang sering digunakan untuk pelajar atau pegawai kantor. Ada beberapa operator pencarian yang paling penting atau variabel yang digunakan. Biasanya menggunakan site, file type, dan in title. Site itu mencari di domain. Ada yang tahu domain? Domain itu contohnya .go.id. Ada yang pernah tahu? Itu namanya domain. .go.id, .ac.id. Itu site. Nah, fungsinya menampilkan hasil pencarian hanya dari satu situs web atau domain tertentu. Jadi, kalau kita menggunakan site .go.id, .go.id, itu penelusurannya akan otomatis dari domain itu sendiri. Kayak misalkan .go.id info cuaca, pasti yang keluar ada penelusuran dari bmkg.go.id, dan itu adalah situs-situs resmi. Sedangkan file type ini fungsinya menemukan file dengan format tertentu, misalnya PDF, PPT, doc, dan lain-lain. Ketika kalian ingin mencari sesuatu di Google, kalian mengetik file type PDF,
dan informasi yang kalian inginkan. Maka di penelusuran itu yang muncul adalah file PDF. InTitle. Fungsinya menemukan halaman yang memiliki kata kunci tertentu dalam judul. Sama halnya seperti site dan file type, InTitle ini digunakan untuk menyaringnya, lebih fokuskan ke informasi yang ingin kalian dapatkan. Contohnya gimana? Contohnya ini. Contoh penggunaan variabel site. Ketika saya ingin mencari hoax vaksin di website yang terpercaya, saya menggunakan domain .go.id. Itu website yang terpercaya. Akan muncul berita vaksin dari Kementerian Komunikasi dan Digital .go.id. Ini juga .go.id. Ini .go.id. Dan ini informasinya terpercaya semua. Begitu ya caranya. Itu yang menggunakan site. Caranya gini ya. Site .2 menambahkan go.id, lalu ya ketik yang ingin kalian cari. Nah, itu yang muncul website terpercaya dan akurat, tidak mungkin hoax. Tetap memakai domain go.id. Ada beberapa banyak domain yang bisa digunakan seperti .ac.id, itu juga terpercaya. Kalau misalkan kita nggak pakai ini, nggak pakai site.go.id, apa yang akan terjadi? Penelusuran ada, tapi belum tentu semua benar, betul? Betul. Lain hal kalau kita menggunakan site go.id, jarang yang mengetahui, tapi ini sangat penting untuk kita sebagai pelajar. Jika kita mau mencari sesuatu apakah itu benar atau salah, kita bisa menggunakan site.go.id. Itu pasti beritanya keluar adalah dari sumber yang akurat. Gitu ya teman-teman. Terus yang file type gimana? Sama halnya. Kita ketik file type itu 2 PDF, laporan scanning. Di sini yang muncul adalah jurnal-jurnal yang terpercaya. Dan bentuknya adalah PDF. Semuanya akan berbentuk PDF. Jika kita tidak menggunakan file type PDF, maka pencariannya juga tidak akan seperti ini. Pasti akan bercampur dengan website yang diragukan atau bukan berbentuk file. Kalau berbentuk file, kita bisa langsung mendownload dan membacanya secara online. Terus yang InTitle kan gimana? Yang InTitle sama halnya seperti yang di set dan file type. InTitle berita palsu. Saya ingin mencari tentang berita palsu. Yang di saring, yang di ranking itu semuanya tentang berita palsu. Berita palsu. Berita palsu. Berita hoax. Semua tentang berita hoax. Tidak ada topik yang lain. Itu gunanya rankingan. Sistem Google itu punya 3 proses. Apa tadi yang pertama? Crawling. Yang kedua? Indexing. Yang ketiga? Ranking. Di crawling dulu, kemudian dimasukkan ke database data yang besar, perpustakaan digital yang raksasa di Google, kemudian di ranking sesuai dengan yang kita inginkan. Karena banyak sekali website yang ada di Google. Caranya begitu ya. Dan ini beritanya akurat. Kalau kita menggunakan 3 variabel tadi, apa yang pertama? Site, file type, yang terakhir intent.
sumber asli dan membuka tab baru untuk mencari keakuratan sumber tersebut. Lain dengan membaca vertikal, membaca buku dari atas sampai bawah. Membaca lateral itu dengan meninggalkan sumber dan membuka laman baru untuk mencari keakuratan sumber tersebut. Itu teknik membaca lateral. Nah, ini ada beberapa situs periksa fakta populer yang sekarang ini sering digunakan. Itu ada cekfakta.com, ada truebackword.id, ada Google Fact Check Tools, ada Snopes.com, ada kominfo.co.id. Nah, ini situs periksa fakta. Ya, kalian mendapatkan informasi yang benar gak sih ini informasinya? Kalian jangan langsung nangkep itu kalau itu benar. Kamu harus cari tahu dulu gimana. Kalian bisa ngecek di sini. Benar gak ya informasi itu? Biasanya itu beredarnya gimana? Di WhatsApp. Ya, broadcastan masuk di grup. Banyak kan? Nah, itu perlu dicari tahu faktanya. Gimana caranya? Kita bisa ngecek di sini. Cara untuk ngeceknya, kita bisa masuk ke situsnya, lalu klik kata kunci, judul informasi yang ingin kamu cek, kemudian baca hasil penelusurannya. Yang perlu diperhatikan, tanggal, kategori, penjelasan sumber asli. Tanggalnya itu tanggal apa yang dimaksud? Tanggal informasi itu dihapus. Tanggal informasi itu tersedia. Kategorinya itu muat disinformasi atau fakta atau masih opini. Kemudian pastinya sumber itu dari mana. Cara menggunakan situs ini gitu ya. Oke. Kita bisa menggunakan handphone, bawa handphone semuanya. Bawa ya. Silakan membuka mesin pencarian. Sudah? Mesin pencarian apa yang kalian gunakan? Google. Silakan menerapkan, mensimulasikan situs variabel yang tadi sudah kita bahas. Silakan kalian mensimulasikan. Penggunaan variabel site. Site, boleh file type, boleh in title. Dan informasi yang ingin kalian cari. Apakah akurat? Apakah benar? File type bisa menampilkan bentuk dokumen, bentuk PDF. Apakah di site bisa menampilkan laman
dengan cara gimana tadi kalau site titik 2 .go.id juga bisa, .ac.id juga bisa. Setelah itu klik informasi yang ingin kalian cari. Bisa? Bisa ketemu? Ketemu? Yang sebelah sini ketemu? Coba satu orang cerita kalian mau cari informasi apa dan ketemunya apa? Ketemu? Mas Dimas? Kamu cari informasi apa? Menggunakan variabel apa? Site.go.id. Kamu ingin cari apa? Lembaga, penjamin, simpanan. Yang kedua, websitenya seperti yang dicontohkan atau ya betul, betul. Aparat ya, kalau kita menggunakan variabel ini, aparat. Oke. Nah, saya sudah kirimkan job sheet-nya di grup. Boleh dicek. Di situ ada kasus. Ada pesan viral yang beredar di sosial media, di grup WhatsApp. Yang konteksnya, air rebusan daun kelor dapat menyembuhkan semua jenis kanker. Banyak pasien yang sembuh total setelah rutin meminumnya setiap hari. Penelitian terbaru membuktikan khasiat luar biasa dari daun ini. Bagikan informasi ini agar lebih banyak yang tertolong. Apakah itu akurat? Bagaimana cara mengidentifikasinya? Untuk itu, silakan mengidentifikasi masalah dengan menerapkan variabel, teknik membaca lateral, serta menggunakan situs cek fakta yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian, identifikasi masalah tersebut, lalu kalian merumuskan pertanyaan investigasinya. Apa, siapa, bagaimana, sumbernya dari mana. Lalu, telusuri informasi tersebut menggunakan site, file type, atau in title. Setelah itu, periksa fakta tersebut dengan cara
untuk memastikan berita tersebut asli atau palsu. Kemudian simpulkan. Ada yang ingin ditanyakan dari kasus tersebut? Kasus-kasus seperti ini sangat ramai ya sekarang di internet, khususnya di sosial media, di WhatsApp, broadcaster group, pasti banyak ya. Silakan kalian identifikasi permasalahan ini secara berkelompok. Silakan membuat kelompok, satu kelompok 9 siswa, totalnya ada 4 kelompok. Silakan membuat kelompok. Lalu setelah kalian selesai, kalian kerjakan di sini, kerjakan secara berkelompok. Kemudian kirim di Google Drive yang sudah disediakan. Kalian bisa menggunakan handphone untuk mengerjakan. Setelah selesai, kalian presentasikan ke depan kelas sesuai urutan kelompok. Ada yang ingin ditanyakan? Belum? Oke, silakan bergabung sama kelompoknya.
dengan isi sebagai berikut. Air rebusan daun kelor dapat menyembuhkan semua jenis kanker. Banyak pasien yang sembuh total setelah rutin meminumnya setiap hari. Penelitian tersebut membuktikan khasiat luar biasa dari daun ini. Kita informasi ini agar lebih banyak orang tertolong. Sampai pelajaran yang kritis dari berita tersebut, kami mengidentifikasikan bahwa air rebusan daun kelor dapat menyembuhkan semua jenis kanker. Dan berita tersebut tidak diketahui pasti siapa penyebabnya. Berita tersebut beredar secara viral melalui media sosial dan buku baca. Dan berita tersebut tidak disebutkan sumber ilmiah atau penelitian yang spesifik dan hanya dinilai penelitian baru. Kami menyimpulkan bahwa berita itu hoax karena tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan daun kelor bisa menyembuhkan semua jenis kanker. Informasi hanya menyebut penelitian baru tanpa sumber jelas. Situs pemeriksa fakta juga menyatakan klaim ini menyesatkan. Sekian presentasi dari kami. Ada yang mau tanya? Cukup? Oke, pasti upload teman-teman. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memberikan studi kasus proyek kesehatan di internet. Yang berapa beneran? Kurang Berangkas ya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan studi kasus klaim kesehatan di internet. Sebuah pesan viral beredar di media sosial dan WhatsApp dengan isi sebagai air rebusan dan daun kelor dapat menyembuhkan semua jenis kanker. Banyak pasien yang sembuh total setelah rutin meminumnya setiap hari. Penelitian terbaru membuktikan khasiat luar biasa dari daun ini. Bagikan informasi ini agar lebih banyak orang tolong. Identifikasi masalah. Apa klaim utama dari berita tersebut? Daun kelor ketika direbus dan diminum setiap hari dapat menyembuhkan semua jenis kanker. Siapa yang menyebarkan berita tersebut? Menyebar tidak jelas, namun bisa menyebar melalui media sosial dan aplikasi pesanan seperti WhatsApp. Bukti atau data ilmiah yang menyertai berita tersebut. Tidak ada bukti ilmiah atau sumber penelitian yang mendukung secara spesifik. Periksa fakta dan lateral. Informasi ini telah diperiksa oleh periksa fakta. Tulisan dilakukan oleh Kominfo, Mamindo, dan Tundex.org.id. Seperti tidak dapat dari media jurnal yang kredibel. Berasal dari
digital yang tidak menyebutkan sumber yang diverifikasi. Simpulannya, Kesimpulannya, berita termasuk hoax karena tidak didukung oleh sumber ilmiah atau institusi media resmi. Informasi yang kredibel menyebutkan bahwa teror belum terbukti menyebabkan kanker secara medis. ada yang mau ditanyakan enggak? Ada yang mau beri tanggapan? Belum ada? Oke, kita beri Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mempresentasikan bukti kasus klaim kesehatan internet. Sebagai pelajar yang kritis tentang digital, kami digital dan kebenaran informasi ini dengan menggunakan unsur pencari secara detail. Yang pertama yaitu identifikasi masalah, yaitu
Terus kesimpulannya gimana? Berita tersebut hoax. Sudah dikumpulkan semua ya jawabannya. LKPD-nya sudah dikumpulkan ya, semuanya sudah ya. Oke. Setelah itu ibu akan kasih soal yang dikerjakan secara individu. Siapkan handphone kalian. Buka Google Lens. Sudah disiapkan? Ada yang nggak ada koneksi internet?
Ada yang sudah? 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 Sudah ini apa mau? 3 sudah? Kalau sudah, ada muncul ranking. Yang pertama siapa? Muncul nggak? Muncul? Yang pertama siapa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Oke. Sudah ya, sudah semua ya? Oke. Tolong perhatikan kita semuanya. Sebelum kita akhiri materi kita hari ini, kita lakukan refleksi dulu ya. Refleksikan diri terlebih dahulu. Dari kegiatan yang telah kita lakukan tadi adalah diskusi kelompok. Betul? Dalam diskusi kelompok ini, menurut kalian apa saja hal penting yang penting dalam kegiatan ini, yaitu diskusi kelompok? Ada yang menjawab? Ya? Ada yang lain? Ada yang motivasi, jadi bisa tahu jelasnya kita kemana, jadi kita sama-sama belajar. Iya, betul sekali. Iya. Kita tidak hanya belajar tentang bagaimana cara mengoperasikan atau bagaimana cara menggunakan mesin pencari, tapi kita juga belajar bagaimana kita berdiskusi dengan kelompok. Betul? Hal ini penting. Selain kita dapat materi, kita dapat pelajaran, kita juga bisa berdiskusi, saling tanya pendapat teman dari sudut pandang yang lain gitu. Lalu apa saja yang kita pelajari hari ini, yang telah dipelajari hari ini, dari awal sampai akhir, apa yang sudah dipelajari? Ada yang menjawab? Kita sudah membahas tentang apa? Ada yang lain? Kita nggak bisa langsung percaya sama satu situs saja, harus bandingin juga sama situs lain buat pastiin itu benar. Betul. Jadi kita
aja. Kita juga harus cerdas dalam menyikapi informasi yang masuk, yang kita dapatkan dengan cara apa? Membaca dan kita juga bisa search dengan variabel-variabel sesuai kebutuhan kita. Itu mempermudah kita dalam mencari informasi lebih cepat dan pasti sangat kredibel sekali ya kalau kita menggunakan variabel. Kita nggak perlu mencari. Google pasti akan ranking sesuai dengan yang kita butuhkan, yang kita inginkan. Oke. Sebelum itu tutup pembelajaran kita hari ini, ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang belum paham? Sudah? Oke, untuk terakhir itu mau tanya. Yang bisa jawab dia dapat poin double. Terakhir, misalkan sebuah berita itu hoax, lalu orang tua kalian percaya gitu aja. Terus kalian sebagai seorang anak, apa yang akan kalian lakukan? Gimana? Katakan memberitahu dengan cara gimana caranya beritahu? Atau ngeyel dulu kah? Atau gimana caranya? Cari informasi dulu. Cari informasi, lalu menjelaskan. Kalau sekarang ini ada berita apa yang lagi hype-hype-nya? Biasanya ada di SMS, biasanya masuk di grup orang tua. Hadiah biasanya masuk enggak? Hadiah dapat pulsa banyak, dapat paketan banyak, dapat hadiah motor, dapat hadiah mobil tiba-tiba, betul? Itu perlu kalian selidiki ya.
Kelompok siapa tuh yang belum ada pembukaannya? Itu perlu diperbaiki ya. Kelompoknya harus diperbaiki. Soalnya harus keras. Harus ada pembukaan. Kalau ada pembukaan ada kok. Kerjasama kelompoknya juga harus adil dalam pembagian tugasnya. Kalau presentasi bicaranya keras dan giliran berbagi untuk presentasi supaya temannya tidak dapat sendiri. Betul? Betul. Oke. Untuk tugas-tugasnya yang individu yang belum mengerjakan, yang belum ada sinyal atau koneksi internet, nanti kalau sudah di rumah atau sudah terkonekkan di internet, silakan dikerjakan. Terakhir pengumpulannya itu besok siang. Oke? LKPD kelompoknya itu nanti diperbaiki. Ada yang masih berantakan. Ada link yang belum bisa dibuka. Itu nanti diperbaiki ya. Dikumpulkan deadline-nya besok siang juga. Oke? Kalau gitu tidak ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang Microsoft Word. Kita akan membuat berita. Tentunya harus aktual, harus fakta. Gimana caranya? Sudah kita pelajari hari ini. Oke? Ada yang perlu ingin ditanyakan? Belum ada? Baik. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih semangat kalian untuk belajar hari ini. Ketepatan waktu untuk presentasi juga. Untuk yang belum, tolong diperbaiki. Tugas individunya juga nanti diperbaiki ya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri.